Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dwi Tamerhasana dengan NIM 20321-10002 dari kelas B Agribisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha tani pada komoditas jagung di Kabupaten Sumeneb dengan narasumber Pak Haryanto. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang menjadi prioritas petani setelah padi, yang telah menjadi tahap komersial menurut Anjari pada tahun 2018. Jagung juga dijadikan sebagai bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Madura di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Masyarakat Kabupaten Sumeneb memiliki ciri khas dalam mengkonsumsi jagung tersebut, yakni dengan memadu padankan beras dan juga jagung. 4 kabupaten di Pulau Madura merupakan penghasil jagung lokal, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb, di mana penyumbang produksi jagung lokal terbesar adalah Kabupaten Sumeneb. Akan tetapi, kondisi ini tidak menawarkan nilai lebih dari pasar jagung domestik. Meskipun produktivitas jagung lokal Madura lebih rendah dibandingkan dengan jagung hibrida, namun harga jualnya berbanding terbalik, di mana harga jagung lokal Madura lebih tinggi daripada jagung hibrida. Intensitas produksi jagung lokal Madura yang tinggi sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai peluang sebagai produk yang memiliki nilai tambah. Belum ada kepastian kebijakan pemerintah terkait dukungan dan bantuan untuk petani maupun komoditas jagung lokal Madura. Permasalahannya juga masih belum pasti, yang hanya dijual oleh penduduk lokal. Di dalam penelitian ini akan membahas 4 permasalahan yang terjadi di petani jagung di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, dalam aspek finansial maupun non-finansial, yang layak tidaknya usaha tani yang dijalankan oleh saudara Pak Yanto. Kedua, kendala dan strategi, di mana permasalahan dalam modal. Ketiga, program asuransi, kekurangan dan kelebihan program asuransi tersebut, dan juga pentingnya program asuransi dalam usaha tani. Dan terakhir, yaitu tentang kemitraan, menentukan bentuk dan perusahaan yang cocok dengan kondisi usaha tani di Kabupaten Sumeneb. Nah, selanjutnya akan memasuki pembahasan yang mencakup pembahasan 4 masalah tersebut. Nah, pembahasan yang pertama adalah masalah aspek non-finansial, di mana komoditas usaha tani yang direncanakan adalah komoditas jagung milik Pak Yanto di Kabupaten Sumeneb. Kedua, luas lahan Pak Yanto seluas 1 hektar. Dengan status kepemilikan lahan tersebut adalah milik pribadi. Dengan masa tanam jagung yang ditanam oleh Pak Yanto adalah 3 bulan 10 hari. Dengan perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara teratur dengan melakukan pemupukan dan pemeliharaan hama pada tanaman jagung. Selanjutnya, pembahasan tentang aspek finansial, di mana pada gambar di samping dijelaskan bahwa menentukan biaya variabel dalam usaha tani merupakan faktor-faktor produksi yang kuantitasnya sangat berpengaruh secara langsung terhadap output seperti bahan baku. Di mana jika dilihat dari gambar, biaya variabel yang dikeluarkan Pak Yanto sebesar 12.225.000 untuk modal awal dalam masa produksi jagung. Selanjutnya, biaya tetap. Biaya tetap merupakan faktor produksi yang dalam jangka pendek jumlah yang digunakan dalam proses produksi tidak dapat diubah jika kondisi pasar menghendaki perubahan jumlah, misalnya seperti gedung, mesin, dan seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di bawah ini, total biaya input tetap Pak Yanto di Kabupaten Sumeneb sebesar Rp390.000. Dan terakhir, biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja merupakan input yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang nantinya akan berperan sangat penting dalam proses produksi komoditas jagung. Pada kegiatan produksi yang dilakukan pada lahan milik Pak Yanto, menerapkan penanaman tanpa olah tanah atau TOC. Pemanfaatan sumber daya manusia atau tenaga kerja bergantung pada besar atau tidaknya proses produksi. Sehingga Pak Yanto di Kabupaten Sumeneb dalam input tenaga kerja mengeluarkan biaya sebesar 11.500.000
15.000. Berdasarkan wawancara dengan Pak Yanto diperoleh informasi terkait penerimaan, biaya akhir, hasil jagung, dan juga keuntungan, di mana penerimaan yang diperoleh oleh Pak Yanto sebesar 30 juta rupiah dengan hasil jagung sebanyak 5 ton dan biaya akhir sebesar 13.675.000 dengan keuntungan sebesar 16.325.000. Selain itu, dari perhitungan RC rasio sebesar 2,37, di mana lebih dari satu yang menunjukkan bahwa produksi jagung milik Pak Yanto memperoleh keuntungan, sedangkan hasil BC rasio diperoleh sebesar 3, yang artinya lebih dari satu, maka keuntungan dari hasil penjualan jagung tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, sehingga Pak Yanto memperoleh keuntungan dan layak untuk dilanjutkan pada hasil BEP harga sebesar 3.741, di mana titik impas harga petani tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Harga ini berada di tengah-tengah. Artinya, jika harga kurang dari 3.741, maka petani akan mengalami kerugian. Dan sebaliknya, jika petani menentukan harga di atas 3.741, maka petani akan mengalami keuntungan. Selanjutnya, pada nilai BEP produk sebesar 2 kilo 0,37 kg, yang artinya jika usaha petani menghasilkan kurang dari 2 kilo 0,37, maka petani akan mengalami kerugian. Dan sebaliknya, jika lebih dari 2 kilo 0,37, maka petani akan mendapatkan keuntungan. Dan jika petani menghasilkan produk jagungnya sebesar 2 kilo 0,37, maka petani tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Dalam mengetahui waktu yang dibutuhkan Pak Yanto untuk memperoleh kembali modal yang sudah digunakan adalah dengan menghitung payback period yang diperoleh hasilnya, yakni selama 1 bulan 14 hari, Pak Yanto akan mendapatkan balik modalnya. Selanjutnya, pembahasan terkait masalah kendala dan strategi modal yang diperoleh Pak Yanto, di mana Pak Yanto memperoleh modal dari kredit usaha rakyat atau KUR dengan syarat adalah menyertakan luas lahan dan juga jaminan. Selain itu, dalam melakukan pinjaman KUR, Pak Yanto mengungkapkan bahwa tidak ada kendala dalam prosesnya. Justru dengan adanya KUR ini membawa dampak positif bagi para petani, baik dari produksi dan pendapatan petani jagung di Kabupaten Sumeneb, karena peran KUR berkorelasi dengan meningkatkan produksi usaha tani jagung meskipun ditemukan adanya vulnerability of credit, yaitu penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan usaha tani. Selanjutnya, pembahasan terkait masalah program asuransi, di mana pada pertanian di Kabupaten Sumeneb, mayoritas petani jagung yang ada tidak mendaftarkan diri dalam program asuransi tersebut, termasuk Pak Yanto sendiri, karena menurut beliau masih rendahnya kesadaran petani jagung atas pentingnya asuransi pertanian. Tingkat kesejahteraan petani yang menjadi kriteria program masih lemah, serta masih banyak petani yang belum terakses lembaga pemerintah dan baik dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Selain itu, asuransi diprogramkan pemerintah masih belum mencakup pada asuransi usaha tani jagung, di mana asuransi yang telah diprogramkan pemerintah adalah asuransi usaha tani padi atau AUTP, asuransi usaha tani ternak sapi atau AUTS, dan juga asuransi pertanian nelayan. Akan tetapi, ada juga asuransi yang diprogramkan pemerintah, di mana asuransi yang termasuk adalah asuransi usaha tani jagung yang masih dipasarkan secara komersial. Jadi, tidak adanya subsidi dari pemerintah untuk premi ini, sehingga petani harus membayar premi sepenuhnya. Dengan artian, petani masih kurang tertarik dalam program asuransi karena alasan yang disebutkan di atas. Yang salah satunya adalah pemerintah tidak memberikan subsidi premi sehingga membuat petani harus membayar penuh premi tersebut. Dan selanjutnya adalah pembahasan terkait permasalahan kemitraan, di mana menurut saya pribadi kemitraan yang cocok dengan kondisi usaha tani jagung di Kabupaten Sumeneb dengan menggunakan pola kemitraan inti plasma,
yang merupakan hubungan antara petani, kelompok tani atau kelompok mitra seperti plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksinya. Sedangkan kelompok mitra atau petani bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Menurut saya, perusahaan yang cocok dengan kondisi petani di Kabupaten Sumeneb untuk melakukan kemitraan adalah perusahaan PT Citra Nusantara Mandiri, di mana memilih perusahaan ini karena perusahaan ini tidak memiliki lahan sendiri dalam melakukan produksi dan juga penangkaran benih jagung. Serta untuk mewujudkan misi perusahaan ini dalam hal melaksanakannya adalah memberikan benih induk jagung bermutu tinggi kepada petani secara gratis. Penyediaan sarana produksi, memberikan pinjaman sarana produksi dan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian, serta melakukan pendampingan kepada petani sehingga mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan diterima dengan baik oleh konsumen. Selain itu, kemitraan antara perusahaan dengan petani jagung dilaksanakan dengan sistem perusahaan sebagai penyedia prasarana produksi dan bimbingan teknis, sedangkan petani jagung melakukan kegiatan budidaya sesuai dengan instruksi dan kebutuhan perusahaan. Kondisi ini sesuai dengan pola kemitraan yang telah ditentukan, yakni pola kemitraan inti plasma. Sekian penjelasan terkait perencanaan usaha tani pada penelitian saya yang dilakukan pada komunitas jagung di Kabupaten Sumeneb dengan narasumber Pak Haryanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendaftarkan diri karena harus membayar premi secara penuh. Kemudian terakhir, dalam bentuk kemitraan yang cocok dengan kondisi usaha tani di Kabupaten Sumeneb adalah